Alaihi Wasallam berdasarkan hadis dan medis, serta alternatif pengobatan herbal cukup dari rumah Anda. Segera gabung dengan komunitas Sahabat Sehat dan jadwalkan konsultasi online Anda dengan Dr. Agus Rahmadi. Kunjungi sekarang juga komunitas sahabatsehat.com. Komunitas sahabatsehat.com, portal resmi Dr. Agus Rahmadi. Persembahan Wihil dan klinik sehat untuk sehat Islami dan alami. Udah bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dari wajib amri wa halul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah, malam hari ini sebagaimana info yang kami sebar lewat flyer Rumah TV bahwa pada malam hari ini di 18 September 2022 kita telah ditemani oleh Prof. Nyajuk, ya, setelah beliau merupakan guru besar gizi. Baiklah, kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Maaf, tidak terlalu jelas ya suaranya. Mungkin didekatkan mikrofonnya atau gimana? Oh, iya. Baik. Suara saya gimana? Udah kedengaran? Ya, sekarang udah agak lumayan. Ya, makasih. Iya. Baik. Ya, baiklah Prof, malam hari ini sebagaimana yang kita sampaikan bahwa tema kita pada malam harinya itu seputar stunting. Stunting, beberapa episode yang dokter telah keluarkan dalam bentuk tulisan ini sudah mencapai episode ke-7. Jadi mungkin sesuatu yang sangat serius yang perlu dilakukan oleh umat berkaitan dengan edukasi, terutama para ibu yang memiliki balita yang mungkin perlu sangat mengetahui tentang bagaimana efek dan solusi daripada menghadapi stunting pada anak. Silakan, Prof. Baik, kedengaran suara saya, Hi? Iya, kedengaran, Prof. Kedengaran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pertama-tama tentu kembali dapat bersyukur ya bisa silaturahim pada malam hari ini ya. Beberapa waktu yang lalu nggak sempat bergabung karena ada masalah sedikit ya. Tapi alhamdulillah malam ini bisa dimudahkan ya untuk bisa bergabung dan membawakan mungkin sedikit informasi yang mungkin terkait dengan tema yang kita akan bahas, yaitu masalah pentingnya stunting pada anak balita ya, atau masalah yang agak cukup menjadi masalah nasional kita saat ini, yaitu dan menjadi prioritas, itu stunting. Jadi mungkin saya ingin memulai penjelasan tentang stunting ini ya, terkait dengan pertama definisi dulu ya, definisi. Sebenarnya stunting itu sama dengan pendek ya. Kalau bahasa kita itu anak yang, atau kalau definisinya memang gagal tumbuh ya. Jadi setiap anak itu sebenarnya punya potensi tinggi badan sesuai dengan umurnya ya. Jadi dia akan mengikuti standar pertumbuhan
yang sudah ditetapkan oleh berdasarkan kajian yang dilakukan oleh WHO. WHO itu telah menetapkan atau grafik pertumbuhan anak-anak di dunia ini. Ya. Nah, kalau ada anak yang di bawah dari grafik ini tidak tumbuh seperti garis pertumbuhan yang ada ini, maka dianggap itu ada masalah kekurangan gizi. Tapi dia bukan kekurangan gizi yang ada saat ini, tapi yang kronis ya, yang sudah berlangsung jauh sebelum kondisi saat ini. Jadi itu dulu yang disepakati ya. Jadi gagal tumbuh atau terhambatnya pertumbuhan seorang anak ya akibat kekurangan gizi yang terjadi masa lampau ya. Itu namanya stunting. Jadi bahasa Indonesianya kita sebut pendek ya. Nah, tapi ini harus dibedakan karena banyak orang yang menjadi sangat salah kaprah dengan stunting ini. Karena yang pertama mungkin harus kita pahami bahwa stunting ini bukan bicara tentang individu ya yang sehingga kasus per kasus, tapi kita bicara tentang kondisi masyarakat ya. Bagi ya kita katakanlah WHO itu kan Badan Internasional Dunia yang terkait dengan kesehatan ya, Badan Dunia Kesehatan terkait dengan kesehatan. Mereka itu sudah menentukan bahwa kalau ada negara kalau ditemukan atau kalau terdeteksi sebanyak di atas 20% dari anak yang tidak tumbuh sesuai dengan umurnya, itu artinya ada masalah keadilan ya di daerah itu. Artinya daerah ini mungkin tidak tersentuh dengan pelayanan yang harus diterima oleh masyarakat ya. Artinya masyarakat ini tidak mendapatkan akses pelayanan yang membuat mereka itu terlayani dengan baik. Dan bagi dunia internasional ya, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan sosial itu harus equity. Equity artinya dia harus sama untuk semua orang. Jadi dimanapun masyarakat itu berada, dia harus mendapatkan akses pelayanan yang hak-hak asasi dasar itu mereka harus dapatkan. Dan kalau mereka tidak mendapatkan ini, ukuran yang dipakai saat ini adalah mereka tidak tumbuh dengan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, memang pasti ada yang bertanya, kenapa harus pakai angka 20 ya? Kok bukan 10, bukan 5 ya? Karena memang WHO tahu grafik pertumbuhan juga itu atau gagal tumbuh itu bisa disebabkan oleh berbagai aspek ya, berbagai aspek yang lain. Tapi kalau itu di atas 20% berarti something wrong atau sesuatu yang terjadi itu lebih dari yang bisa ditolerir. Artinya ini pemerintah kita ini gagal memberikan pelayanan yang optimal atau yang adekuat kepada masyarakat. Nah, jadi ini pemahaman itu dulu ya, kita pahami. Nah, sekarang Indonesia itu kenapa ini menjadi prioritas? Karena Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak peduli, masih tinggi angka stuntingnya. Tahun 2018 itu kita masih di atas 30%. Kemudian menurun, alhamdulillah menurun menjadi 27%. Kemudian 2021 kemarin tinggal 24%. Artinya kita sudah mengarah kepada kebaikan ya. Setelah yang tadinya itu angka 30-35% tidak turun-turun, setelah pemerintah bergerak sejak tahun 2017 itu angka agak menurun. Dan ini suatu informasi atau suatu kondisi yang semakin membaik ya, dianggap Indonesia memberi perhatian. Kalau tidak, kita dianggap negara yang tidak memberi keadilan kepada seluruh penduduknya. Nah, jadi itu ya yang poin pertama yang harus dipahami terkait dengan stunting ini. Untuk itu, tentu pemerintah kita ya, di tingkat internasional tentu akan sangat malu ya kalau stunting ini tidak turun-turun. Karena negara-negara lain itu sudah pada turun, Malaysia,
Vietnam apalagi ya yang padahal belum terlalu lama merdeka dan negara yang lain-lain itu kita kok tidak turun-turun. Nah, memang selama ini kenapa tidak turunnya? Memang itu belum aspek ini. Kita ya bisnis as usual ya. Jadi kita ya apa adanya gitu. Tapi dengan adanya sentuh dengan kita. Nah, sebenarnya pasti ada yang bertanya, kalau kita biarkan ini terjadi. Ya, memang ada 3 dampak yang akan terjadi ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama ya, kalau kita biarkan, karena stunting itu kan kondisi kekurangan gizi masa lalu. Dan umumnya itu terjadi dulu orang lebih fokus kepada kekurangan gizi pada ibu hamil ya. Tapi sekarang ini mulai bergeser sebelum hamil ya. Berarti kalau ibu ini sebelum hamil, sebelum masuki usia kehamilan sudah kekurangan gizi, itu berdampak kepada pertumbuhan janin dalam kandungan. Nah, kalau kekurangan gizi di dalam kandungan berarti organ-organ tubuh ya si janin itu akan berpengaruh ya, yang kalau kita bisa katakan ya, saya selalu mengatakan bahwa onderdil daripada tubuh si janin itu nggak sempurna ya, nggak seperti kalau kita bicara mobil itu buatannya itu banyak yang tidak optimal, apa orang bilang gitu ya. Jadi akhirnya nanti anak ini yang lahir ini dia tidak maksimal juga, jadi potensinya itu agak di bawah ya. Jadi mungkin kalau mobil itu tidak terlalu kualitasnya kurang bagus gitu ya. Nah, itu berpengaruh semua dari aspek kecerdasannya yang mungkin agak di bawah, masuk aspek-aspek organ lainnya seperti jantung, ginjal, paru-paru yang nanti kalau dia dewasa nanti organ-organ itu tidak optimal sehingga gampang nanti dia mengalami berbagai penyakit ya di usia dewasa, dan itu akan memberatkan negara atau setiap pemerintah itu menanggung beban daripada penyakit-penyakit. Ya, kita tahu bahwa kalau ada penyakit kanker ya, kalau ada penyakit kanker itu kan artinya untuk pengobatan pasien seperti itu kan memberatkan ya, cukup menyita dana yang cukup besar ya, karena dari obatnya, dari uh, alat atau kebutuhan-kebutuhan untuk perawatan atau untuk pengobatan pasien itu kan cukup uh, membutuhkan biaya yang cukup besar, termasuk diabetes, hipertensi, stroke dan sebagainya yang sangat berisiko bagi mereka-mereka yang dari kecil itu tidak mendapatkan gizi yang baik tadi. Ya, jadi itu dampaknya luar biasa ya. Dan kita akan menjadi negara yang nanti orang-orang yang berusia yang 40, 50 itu banyak yang tidak bisa optimal lagi ya, karena akan menghadapi penyakit-penyakit yang kita sebut gitu. Nah, itu dampak yang buruk ya. Nah, untuk itu memang dan sudah ada kalkulasinya itu. Kalau kita menginvestasikan dana atau uang negara itu untuk mencegah stunting ini dengan memberikan pelayanan gizi atau pelayanan lainnya untuk membuat anak itu tidak stunting, itu lebih untung ya. Kita akan dapat lipatan kali lebih besar keuntungan dibanding kita membiarkan stunting. Sehingga inilah alasan-alasan kenapa negara kita ini sejak tahun 2017 ya, karena itu yang terlihat, tapi sebenarnya 2015 itu sudah mulai ada upaya-upaya untuk menanggulangi stunting ini. Tapi 2017 mulai lebih kita mendapatkan dana yang cukup besar, kemudian itu dialokasikan untuk anggaran untuk bagaimana stunting ini bisa diturunkan atau di upaya itu supaya dipercepat penurunan stunting ini ya, yang dari 20 30 dan seterusnya. Dan kemudian pemerintah menetapkan di tahun 2024 ya, presiden kita menetapkan kita ingin melihat angka itu berada di angka 14%. Memang ini suatu target yang cukup visioner. Memang orang bilang ini memicu orang untuk terus bekerja dan mencapai itu, tapi minimal ya kita berharap dengan penetapan 14% orang akan bekerja keras untuk melihat angka itu bisa diwujudkan. Walaupun itu para ahli mengatakan kita
eh, terlalu berlebihan gitu ya. Tapi yang namanya upaya tentu kita upayakan yang terbaik ya. Mungkin itu sekedar pengantar ya dari saya terkait dengan stunting. Mungkin eh, saya kembalikan ke moderator kalau mungkin kita lebih bagus diskusi ya supaya mungkin di antara para pemirsa atau para pendengar peserta ingin tahu banyak lagi tentang stunting yang mungkin lebih supaya saya bisa jelaskan lebih spesifik. Saya kira begitu Ahi sementara. Iya, Prof. Makasih banyak Prof atas waktu dan penjelasannya berkaitan dengan stunting ini yang mungkin sebagian orang masih menganggap satu kalimat yang asing, tapi rupanya setelah kita mendengarkan sekilas tentang stunting ini, rupanya setiap saat atau setiap hari dihadapi berkaitan dengan kondisi tubuh manusia. Baik Prof, sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk, mungkin operator bisa di WA apabila ada pertanyaan yang masuk melalui chatting di YouTube Umat TV. Baik Prof, ini berkaitan dengan stunting. Apakah stunting ini mungkin diketahui oleh ibu-ibu sendiri atau ibu yang mengalami anaknya, ataukah masyarakat yang memang perlu secara masif mengedukasi kepada kelompok masyarakatnya agar jangan sampai terjadi stunting yang ada di tengah-tengah masyarakat. Silakan Prof. Ya, yes, bagus sekali pertanyaannya ya. Memang setahun terakhir ini pemerintah membentuk namanya TPPS, Tim Penanggulangan Percepatan Stunting, ya, tim tim percepatan penurunan stunting gitu kalau salah, TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting. Jadi ada tim yang dibentuk baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa. Ya, jadi di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri sudah ada terbentuk TPPS, diketuai langsung oleh Pak Gubernur. Ya, di provinsi lain itu diketuai langsung oleh wakil gubernur. Tapi karena kita di Sulsel tidak punya wakil, jadi langsung sekaligus oleh wakil. Dan ada 4 ketua di wakil ketua ya setelah gubernur itu ya. Ada ketua tim PKK karena memang PKK ini dianggap perlu terlibat aktif. Kemudian ada juga dari BKKBN sendiri karena BKKBN ini sekarang menjadi leading sektor ya untuk kegiatan ini. Kemudian yang ketiga itu kalau tidak salah Bapeda ya karena dari posisi penganggaran ya perencanaan seperti itu. Mungkin kalau salah ada dinas kesehatan juga sebagai stunting ini ya penanggulangan stunting. Nah, sebenarnya memang kita dianggap isu stunting ini harus dibicarakan di masing-masing tingkat wilayah tadi. Nah, di desa sendiri harusnya kepala desa itu tahu ada berapa jumlah stunting di desanya. Sehingga dia bisa mengatakan, oh desa saya ini kalau di bawah 20% alhamdulillah. Tapi kalau di atas 20% berarti harus ada upaya-upaya yang serius gitu, ya, dari desa itu. Begitu juga kecamatan ya. Kecamatan ini pasti harus berusaha bagaimana dia menjadikan jauh di bawah standar lah ya. Kalau kita tetapkan 14%, dia harus berusaha untuk di bawahnya dan seterusnya seperti itu. Sehingga setiap wilayah itu aware atau sadar ya atau memberikan perhatian seperti apa kondisinya. Nah, di tingkat keluarga ibu-ibu itu sebenarnya bisa mengetahui dengan baik kalau dia mengantar anaknya ke posyandu. Nah, karena di posyandu itu kan setiap anak itu akan diukur baik panjang badan maupun berat badan. Walaupun memang panjang badan ini tidak direkomendasi diukur setiap bulan, minimal 3 bulan atau 6 bulan sekali ya. Karena beda dengan tinggi badan dengan berat badan ya. Kalau berat badan itu kan memang gampang sekali terjadi perubahan karena kalau anak itu sakit itu pasti berat badannya menurun ya. Ada masalah dengan anak karena nafsu makannya menurun atau terganggu pasti menurun lagi berat badannya. Tapi kalau cepat
diketahui dengan baik itu kan segera diatasi. Nah, kalau tinggi badan yang merupakan indikator daripada stunting ini itu diukur sekarang ini kalau yang data yang saya tangkap itu setiap 6 bulan baru tuh petugas posyandu akan mengukur itu. Nah, kalau dia tahu bahwa ada anak-anak di sini yang di bawah garis pertumbuhan yang standar itu, berarti ini cukup ya menjadi apa namanya sinyal bagi daerah itu untuk apa? Untuk mawas diri bahwa oh kita masih tinggi nih ya. Nah, baru bisa dicari tahu apa saja faktor-faktor yang mungkin perlu di dikontrol atau ditanggulangi untuk supaya ke depan stunting ini bisa eh, dikurangi atau diturunkan. Nah, bagi yang stunting sendiri, tentu ini kan kejadian kekurangan gizi masa lampau. Kalau dia yang kondisinya misalnya kurus, itu segera diintervensi karena kurus itu artinya kan dia kondisi kekurangan gizinya itu saat ini. Beda dengan stunting. Stunting itu mungkin kondisi kekurangan gizinya itu pada saat anak itu ada dalam kandungan sehingga sudah lewat ya. Dia ternyata lahirnya juga sudah kurus lahirnya. Sehingga nanti peluang intervensi itu sudah terbatas. Walaupun tidak berarti kita membiarkan saja terus diatasi. Kalau memang berat badannya kurang, langsung segera diberitahu ibunya untuk memberikan makanan yang optimal kepada si bayi tersebut. Ya, tapi kalau berat badannya normal, pendek tapi normal berat badannya, nah itu berarti dianggap kita akan program kita ke depan seperti apa misalnya perkawinan yang terlalu muda, perkawinan yang ibu-ibunya masih kurus sudah langsung hamil ya. Nah, seperti ini akan menjadi program untuk dilakukan di masa-masa berikutnya. Jadi program yang harus direncanakan ke depan seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut. Saya kira seperti itu, Ahi. Oke, Prof. Prof, ini ada pertanyaan yang masuk. Iya. Jika kondisi anak sudah mengalami stunting, apakah masih bisa diperbaiki dan anak itu di umur berapa, Dok? Idealnya dia bisa adakan pemulihan stunting. Iya. Jadi kita itu melakukan pengukuran tinggi badan itu memang hanya dibatasi pada balita saja, umur 0 sampai 5 tahun. Ya. Dan intervensi itu kita berusaha untuk memberikan perawatan atau intervensi yang optimal utamanya di 1000 hari pertama kehidupan, yaitu pada saat janin dalam kandungan itu kan 270 hari. Ditambah dengan masa awal-awal tahun pertama kehidupannya atau disepakati 2 tahun pertama. Jadi 2 tahun kali 365 itu 730. Tambah 270 berarti klop 1000 hari. Ya, 1000 hari itu 270 hari dalam kandungan dan 730 hari 2 tahun pertama. Nah, ini memang harus perlu mendapat perhatian yang optimal. Ya, artinya kalau kita memberikan perhatian optimal ini artinya kita berharap anak ini tidak mengalami stunting. Kalau toh ketemu, kita bisa intervensi ya. Artinya mungkin kalau penyebabnya memang karena kondisi saat itu ya. Nah, kalau sudah di atas 2 tahun, ya tentu kita tinggal melihat aja berat badannya. Kalau berat badannya memang normal, nah kita tentu tidak usah terlalu merasa ini kok anaknya stunting, karena mungkin penyebabnya waktu dia dalam kandungan dulu. Tapi kita tetap bisa memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia berat badannya normal ya, kebutuhannya sambil kita melakukan rangsangan-rangsangan yang lebih seperti stimulasi-stimulasi yang diharapkan bisa mengatasi kekurangan-kekurangan yang terjadi sebelumnya. Artinya seperti kan anak-anak yang mungkin pada saat dia dalam kandungan kekurangan gizi sehingga otaknya tidak berkembang dengan baik, mungkin dengan stimulasi bisa dikurangi keterbelakangan itu. Jadi ibu-ibu itu memang diharapkan memang yang normal jam begitu ya. Kalau ibu hamil, anak-anak yang ibu punya anak balita itu dia harus melakukan upaya-upaya tadi itu stimulasi ya, bermain dengan si anak, selalu mengajak anak untuk terlibat dalam suatu aktivitas yang
positif, bermain bersama ibunya. Apa sekarang ini kan banyak mainan-mainan yang merangsang itu seperti penyusunan balok-balok ya. Ada namanya apa itu yang bola-bola ya itu untuk merangsang ya anak. Itu memang yang positif. Eh, Ya kalau anak yang kurus tadi itu masih bisa kita intervensi dengan penambahan makanan yang lebih baik. Tapi kalau dia sudah gemuk, sudah normal atau apalagi kalau gemuk, itu harus hati-hati. Karena ada penelitian yang mengatakan bahwa kalau anak yang terus dikasih makanan yang berlebihan dan dia menjadi gemuk, itu dampak buruknya bisa terjadi ya. Dia hanya gemuk dan dia akan mengalami penyakit-penyakit yang tidak diinginkan di masa dewasanya ya, seperti kanker, terutama kanker yang sekarang ini menjadi eh, hasil-hasil penelitian itu memperlihatkan seperti itu. Jadi kalau ada anak yang di usia balita itu peningkatan berat badannya melebihi dari yang seharusnya, oh, itu akan berdampak negatif ya pada anak itu. Jadi saya kira seperti itu Ahi. Jadi memang ini memang bukan kita menangani saat ini sebenarnya stunting, tapi betul-betul kita harus merancang program yang memproteksi kejadian stunting sejak bahkan bukan sejak ibu hamil, tapi sejak ibu itu masih rencana mau hamil atau dalam kondisi prakonsepsi orang bilang. Bahkan sekarang ini ada konsep mengupayakan persiapan putri itu sejak remaja. Jadi persiapan ibu itu sejak remaja putri. Dia sudah ditempatkan dalam kondisi yang normal supaya pada saat dia masuki usia atau umur atau menikah dan kemudian hamil, dia sudah dalam kondisi yang normal. Ya seperti itu Ahi. Ini ada pertanyaan Bang Masuk. Ya. Apakah faktor genetik bisa mengakibatkan anak stunting? Iya betul Ahi. Tapi sekarang ini faktor genetik itu mulai ditinggalkan karena ada teori yang dulu orang tidak tahu itu, yang namanya epigenetik. Jadi gen-gen seseorang itu bisa berubah, bisa berubah ya. Kalau dibuat dalam kondisi yang lebih baik gitu. Misalnya gini ya, dulu orang tuanya itu tinggal di desa, sehingga ya tinggi badannya cuma segitu ya. Begitu dia tinggal di kota yang dengan akses makanan lebih baik, pendidikannya lebih baik, dia tinggal di tempat sanitasi yang lebih baik, anaknya akan lebih tinggi dari bapaknya, gitu ya. Karena dia dalam kondisi yang berubah gitu. Jadi faktor-faktor membuat gen yang tadi yang seperti bapaknya itu, ibunya itu bisa berubah. Sehingga ini yang disebut orang kondisi epigenetik yang faktor-faktor epigenetik itu di, eh, dipengaruhi, ya, diberikan perlakuan sehingga anak ini akan tumbuh lebih baik dari orang tuanya, gitu ya. Nah, sehingga sekarang ini kalau kita lihat di kota-kota besar, umumnya anak-anak itu lebih tinggi dari bapak ibunya. Beda dengan di desa. Di desa itu karena kondisinya masih seperti itu, ya sekarang mulai ditinggalkan. Ya. Kalau toh kita sudah ya memang tidak semua juga akan mengikuti garis pertumbuhan yang sama. Ya, ada garis-garis itu berbeda-beda. Tapi lingkungan menjadi sangat penting, bukan lagi faktor genetik. Kalau anak-anak itu mendapat lingkungan yang tepat, dia akan tumbuh lebih baik dari ya untuk orang tuanya atau generasi sebelumnya. Itu yang terjadi sekarang di Jepang. Di Jepang ini sekarang kan anak-anak itu tinggi-tinggi semua sekarang. Ya, kalau orang bilang Jepang itu kate ya pendek dan itu genetik, ya tentu kita tidak akan melihat kondisi Jepang yang seperti saat ini, termasuk Korea Selatan. Mereka tinggi-tinggi, ya rata-rata seperti itu. Saya kira seperti itu, Ahi. Ya. Lanjut Prof, berkaitan dengan seputar stunting. Kira-kira apa ada makanan mungkin karena namanya yang bisa mempengaruhi pertumbuhan stunting pada anak ini, terutama mungkin makanan-makanan yang herbal gitu, yang atau buah-buahan yang mungkin sangat mempengaruhi efek dari khasiat daripada herbal tersebut, Prof. Iya, sebenarnya konsep yang selalu ditawarkan itu adalah konsep gizi seimbang. Ya. Kalau orang tua itu dalam kondisi
gizinya itu memenuhi kebutuhan tubuhnya yang lengkap ya, tapi misalnya dia makan makanan yang dengan secara proporsional itu seimbang, ada makanan padat, makanan pokok ya, staple food orang bilang. Kemudian yang kedua ada lauk-lauknya, lauk pauknya dari sumber hewani ya, terutama. Kemudian ada sayur-sayurnya, buah yang dikonsumsi bervariasi. Kemudian ada ya, itu sudah cukup sebenarnya kalau itu dipenuhi ya. Memang ada kebutuhan itu lebih tinggi daripada apa yang dimakan oleh keluarga itu misalnya, terutama orang-orang yang terbatas ekonominya ya. Sehingga pada kondisi seperti itu biasanya suplemen bisa diberikan, suplemen-suplemen baik yang alami maupun yang sintetik ya. Kalau kita bicara ada sumber yang sintetik yang dibuat berdasarkan kimiawi. Tapi yang alami seperti tumbuh-tumbuhan seperti sekarang ini orang menggunakan kelor misalnya, madu yang mempunyai potensi-potensi tinggi zat-zat gizi, itu akan memberikan dampak yang positif ya. Nah, karena apa? Karena memang pertumbuhan, katakanlah seperti pertumbuhan tulang ya, yang akan memanjang pada saat dia tumbuh. Karena orang tinggi-tinggi atau pendek itu kan tergantung dari tulangnya ya. Nah, kalau kondisi pertumbuhan tulang ini optimal, nah, anak itu akan panjang ya, sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu aja. Berkaitan dengan ini, Prof. Selain makanan mungkin ASI yang dimiliki oleh ibu ini mungkin juga bisa mempengaruhi, Prof, ya, berkaitan dengan stunting ini. Iya, ya sekarang kan sudah dipahami bahwa tidak ada makanan yang terbaik selain ASI ya. Untuk bayi, terutama bayi di 2 tahun pertama, dalam artian apalagi kalau dia 6 bulan pertama. Jadi tidak boleh dikasih makanan lain selain ASI, karena ASI itu dianggap mencukupi kebutuhan bayi 0 sampai 6 bulan ya. Tidak usah ditambah-tambah yang lain dulu. Cukup ASI saja. Karena dengan ASI saja itu terpenuhi kebutuhan si janin itu. Nanti setelah 6 bulan atau 6 bulan 1 hari, nah, mulai dikasih makanan tambahan ya. Nah, ini banyak kelalaian yang terjadi di mana biasanya para ibu itu baru umur 2 bulan, 3 bulan sudah kasih makanan lain pada bayinya. Itu potensial yang biasa itu. Akhirnya karena anak ini sudah makan makanan yang lain, apa yang terjadi? Tentu makanan, minuman atau ASI yang disedot ini, yang minum sudah tidak cukup lagi ya, atau sudah tidak terlalu banyak karena mendapatkan makanan selain ASI, dan itu yang membuat akhirnya kebutuhan daripada si bayi ini tidak tercukupi dengan apa yang dia makan dan hanya sebagian dari ASI itu. Saya kira begitu aja. Jadi ASI ini mungkin maksimal harus 6 bulan, Prof, ya, yang diberikan kepada ibu. ASI saja. Ya. ASI saja, iya. Artinya untuk... Iya, itu namanya ASI eksklusif. Artinya untuk menjaga kualitas ASI sendiri bagi ibu mungkin ada konsumsi-konsumsi yang mungkin perlu dikonsumsi oleh ibu yang bersangkutan, Prof, untuk menjaga kualitas daripada ASI tersebut. Iya. Sebenarnya asal ibu itu badannya cukup ya, tidak kurus, kemudian dia mengkonsumsi makanan yang seimbang, itu gizi seimbang ya, dia akan memproduksi ASI dengan kualitas yang baik ya, karena memang sudah diteliti perbedaan-perbedaan antara ibu yang makan yang beraneka ragam makanan yang bagus-bagus itu dengan konsumsi yang biasa tapi masih penuhi yang banyak bedanya ya, karena memang ASI ini ya buatan Allah ya, sepanjang ibu itu juga tidak terlalu kurus dan juga dia mengkonsumsi makanan sesuai dengan ya tentu karena dia lapar dia makan, kemudian itu 3 kali sehari ya, dan dia enjoy dengan itu mencukupi sebenarnya. Tidak perlu yang aneh-aneh, tidak perlu dia harus
minum susu yang banyak atau apa itu nggak perlu ya. Karena secara alami saja memang ibu-ibu itu kalau hamil kan bertambah berat badannya. Nah, dengan produksi dia memberikan ASI kepada anaknya biasanya akan terambil simpanan-simpanan yang tadi itu, sehingga ibu itu akhirnya akan jadi normal kembali berat badan setelah dia menyusui yang cukup. Ya, bagi pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, silahkan mungkin bertanya berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu stunting, yang insyaallah pada malam hari ini dibawakan oleh Prof. Beni Hajo. Program ini bekerjasama dengan Klinik Sehat dan komunitas Sahabat Sehat yang diketuai oleh Dr. Agus Rahmadi. Baik Prof, sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik dari YouTube maupun link Zoom, saya lanjutkan beberapa pertanyaan yang mungkin tetap seputar stunting atau mungkin berkaitan dengan masa pendek pada anak manusia. Prof, apakah mungkin bagi warga masyarakat nih yang mungkin ada kepedulian dengan stunting bisa bergabung, artinya maksudnya ada wahana atau ada komunitas yang mungkin bisa mereka masuk dan bisa ikut nimbrung dalam hal bagaimana ikut dalam upaya stunting yang terjadi di masyarakat. Jadi istilahnya peran ini bukan cuma peran oleh pemerintah sendiri atau peran oleh bagian kesehatan sendiri, tapi masyarakat secara sadar akan pentingnya stunting ini. Ya, betul sekali ya. Jadi sebenarnya masyarakat itu adalah potensi yang sangat besar ya untuk penanggulangan stunting ini ya. Yeah. Ya memang tadi itu seperti yang saya katakan bahwa di setiap desa ada dibentuk TPPS ya, tim penanggulangan percepatan penurunan stunting ya, tim percepatan penurunan stunting. Ya memang saya tidak tahu persis bagaimana proses pembentukan TPPS di setiap desa itu ya. Ya tentu kalau yang saya tahu kepala desa kan akan jadi ketuanya, kemudian di situ juga duduk ibu kepala desa sebagai ketua PKK desa, kemudian di situ ada mungkin duduk beberapa tokoh masyarakat, bla bla bla. Ya ya kalau desa itu cerdas ya, dia tentu akan mengajak orang-orang yang punya kepedulian untuk ikut, dan bisa saja tidak perlu ya, namanya member itu tidak perlu harus ada SK ya kalau saya ya. Cukup dengan mengajak beberapa yang mungkin tinggal ditentukan namanya sebagai anggota bla 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 ya. Nah itu saya kira langkah yang pertama atau langkah yang bisa dilakukan yang pertama. Yang kedua yang bisa kita dilakukan juga adalah sebenarnya kita itu memprioritaskan kepada ibu-ibu atau calon ibu agar mereka itu paham akan pencegahan stunting ini ya. Nah kita tahu kan keluarga-keluarga yang berisiko untuk timbulnya anak stunting ini kan keluarga-keluarga orang miskin ya, yang notabene pendapatnya rendah, akses kepada makanan yang bergizi juga kurang ya. Tentu termasuk akses pelayanan sosial lainnya ya. Nah ini perlu dibantu. Ya hasil penelitian misalnya kita itu pernah ada penelitian mahasiswa saya itu, kalau ada ibu hamil miskin atau kurus katakanlah, ini kan beresiko pada janin dalam kandungannya. Itu kita bantu dengan 1 butir telur per hari saja selama 3 bulan, berarti 90 hari ya. Itu hasilnya sangat signifikan ya, memperlihatkan pertambahan berat badan ibu, baru hasilnya anak lebih baik ya. Kepedulian seperti itu bisa dilakukan. Misalnya kalau kita temukan satu ibu hamil yang miskin, yang notabene memang dan juga pendidikannya rendah apalagi. Nah kita cari masyarakat yang bisa membantu ibu ini, terutama untuk memenuhi kebutuhan
makanannya setiap hari. Jangan sampai dia ya sama seperti dia tidak hamil, padahal dia harus kebutuhannya lebih baik, lebih besar dibanding sebelum dia hamil. Nah, ini perlu dapat perhatian. Dan saya kira masyarakat yang ingin terlibat, yang ya tentu kalau tadi dia harus ada dalam anggota TPPS baru bisa berperan, ya bisa saja di luar TPPS pun bisa berperan dengan tadi ya. Kalau tuh ada gerakan-gerakan masyarakat yang apa katakanlah persatuan ibu-ibu yang mau peduli dengan ini, itu lebih bagus lagi. Jadi di luar TPPS ada kelompok masyarakat yang bergabung untuk melakukan pembinaan atau pendampingan pada ibu-ibu yang berisiko tadi. Utamanya ya, ibu-ibu dari keluarga miskin tadi. Saya kira gitu lagi. Mungkin satu hal yang ditekankan Prof ya berkaitan dengan kesadaran dalam mengurangi stunting pada masyarakat, keterlibatan pendakwah ya Prof, pendakwah, kesadaran untuk bagaimana keterlibatan langsung, karena satu-satunya mungkin yang bisa mengajak kesadaran adalah berdasarkan dari dasar agama gitu Prof. Kira-kira menurut Prof bagaimana berkaitan dengan peran Ustadz ini? Iya, betul sekali tuh, Hai. Saya kira mungkin lebih menekankan pada nilai. Kalau saya selalu ngomong itu tentang nilai anak sebagai investasi terbaik orang tua untuk kehidupan akhiratnya gitu ya. Jadi orang tua itu seharusnya selalu melihat anak adalah potensi atau investasi terbesarnya untuk kehidupan dia sesudah dunia ini ya. Karena dengan mencetak anak yang berkualitas, punya kemampuan yang baik tentu, dan nanti menjadi anak yang soleh ya, itu kan peran atau kontribusi anak ini kepada kehidupan orang tuanya sudah di akhirat nanti atau sudah meninggal ini sangat besar ya, karena kondisi anak ini kan akan semua apapun ibadah si anak ini kan akan mengalir juga kepada orang tuanya ya. Apapun yang dilakukan oleh si anak ini, bahkan ada yang mengatakan keturunannya si anak atau nanti dari bapak ini si cucunya itu akan berkontribusi kepada bapak atau orang tua yang menciptakan anak yang berkualitas tadi ya. Ini perlu diberitahu. Mohon maaf, saya punya penelitian itu yang agak sangat memprihatinkan ya. Pernah saya turun ke lapangan atau melakukan penelitian di lapangan itu sebenarnya sederhana. Saya ingin tahu berapa sih di antara ibu-ibu itu yang memang sangat menginginkan dalam kandungan itu, atau dia sangat berharap, dia memang mengharapkan anak dalam rahimnya. Dan angka yang mengatakan dia tidak mengharapkan anak itu ada 30%. Berarti 1 dari 3 orang ibu itu mengatakan bahwa saya sebenarnya tidak perlu lagi anak ini karena saya sudah cukup sekian anaknya. Kemudian ya tentu atau ada faktor-faktor lain sehingga dia memang tidak menginginkan anak itu ya. Nah, bayangkan seperti kalau ini terjadi ya, dan hasil kita memang sangat ya kita bisa katakan bermakna, kemauan atau perasaan ibu seperti itu dengan masalah si anak ini. Jadi anak yang lahir juga itu pendek, berat badannya kurang gitu ya. Nah, padahal kalau dia melahirkan anak seperti itu, dan anak ini kan akhirnya kualitasnya juga tidak terlalu bagus ya. Nanti kan dia mengalami hambatan-hambatan, tidak maksimal jadinya anaknya. Dibanding seorang ibu yang sangat menginginkan anak itu. Kemudian dia makan yang baik, yang banyak. Dia selalu mendoakan anaknya dalam kandungan. Dia bersikap hati-hati dengan apapun dilakukan karena demi anak dalam kandungannya. Dia senantiasa doakan ya, dan seterusnya. Oh, dia rawat dengan baik. Dia penuh dengan pengharapan ya. Dia sangat mengharapkan anak ini akan menjadi anak yang besar nanti, punya potensi ini, punya melakukan
hal seperti itu. Nah, ini tanpa ibu ini sadari kan anak yang berprestasi atau yang menjadi anak soleh yang bermanfaat buat orang lain ini akan menjadi sumber pahala buat orang tuanya di akhirat. Nah, ini yang harus perlu disampaikan para pendakwah, bagaimana nilai anak itu. Makanya di surat Luqman ya itu kan Allah mewanti-wanti bagaimana orang tua mengharapkan anaknya atau berdoa supaya bagaimana anaknya ya, dan seterusnya. Itu adalah didikan yang suatu anak kita ya. Bagaimana orang tua itu betul-betul menjaga atau sejak anak dalam kandungan bersifat hati-hati dan senantiasa berharap yang baik tentang apa yang akan dilahirkan atau akan diberikan Allah, yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan tentu dia harus berupaya agar anak ini akan menjadi sumber pahala yang mengalir terus-menerus kalau dia nanti meninggal nanti. Tentu yang bisa seperti itu karena upaya orang tuanya juga yang harus memberikan perhatian yang penuh sejak dia berada dalam kandungan ibunya. Ya. Seperti itu akhirnya. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ini ada Angga Lubis yang gabung di Zoom, mungkin ada yang mau ditanyakan. Angga Lubis, silakan di-on-kan mic-nya. Tema kita pada malam hari ini itu seputar stunting. Jadi sebenarnya fenomena tumbuh kembang anak yang memiliki kelainan di masa kecil, sehingga solusi-solusi yang diberikan oleh Prof atau bahasan kita pada malam hari ini diangkat oleh Prof Eni Hajuk sebagai tema kita pada malam hari ini. Silahkan Ustaz Lubis, silahkan, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Ya, lanjut Prof, karena waktu kita juga mungkin sudah jam 9 waktu waktu Indonesia Barat, dan mungkin di Indonesia Tengah ada jam 10. Sedikit closing berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, dan mungkin bermanfaat buat pemirsa Umat TV dimanapun berada berkaitan dengan edukasi tentang pentingnya menghindari stunting pada anak. Itu sehingga apa yang terjadi, ibu-ibu yang punya pendidikan yang hanya SD ini kan kemampuan berpikirnya terbatas ya, kemampuan untuk menjadi seorang ibu yang bisa mampu merawat anaknya dengan baik juga terbatas. Nah, kita tidak bisa membiarkan mereka seperti itu ya. Harus ada upaya-upaya dari kita untuk membantu mereka. Minimal misalnya tadi harus ada pendampingan harus dilakukan. Misalnya harus ada upaya dari warga masyarakat yang ada di kota atau berada di dalam posisi yang lebih baik, itu untuk mendatangi mereka, mendampingi kehidupan mereka itu. Misalnya melakukan ya pendampingan sini artinya kita datangi rumahnya, kita bantu mereka, kita kalau mereka tentu tidak paham tentang bagaimana yang baik untuk perawatan atau pemberian gizi atau pemberian makan pada banyak, itu kita harus bantu, kita berikan contoh yang baik. Bahkan kalau mereka memang tidak punya akses pada makanan yang cukup, ya kita tentu harus bantu menyiapkan mereka bantuan berupa makanan ya yang bergizi itu ya, dan berbagai hal-hal lain yang memang membutuhkan kerja keras karena harus merubah perilaku yang ada selama ini. Memang ini masalah stunting ini kan karena akibat dari perilaku yang salah kadang ya, pada salah satu penyebabnya. Jadi kita harus rubah perilaku yang ada saat ini. Misalnya banyak misalnya orang yang punya akses kepada ikan di daerah nelayan, di daerah laut. Tapi karena pengetahuan ibunya terbatas sehingga ikan ini nggak dikasih kepada bayinya, kepada anaknya yang di atas 6 bulan itu, kan ada mitos bayi ikan itu nanti menjadi cacingan atau ikan ini tidak pantas diberikan kepada anak, bla 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 ya. Nah, ini perlu perubahan perilaku dan memang harus upaya-upaya untuk mendampingi keluarga seperti itu harus
perlu mendapat perhatian dari kita semua. Ya, saya kira marilah kita bekerja bersama, kita harus saling mendukung, dan kita harus syukuri ya pemerintah kita sudah menjadi membuat program penurunan stunting ini menjadi prioritas ya, dan sehingga menjadi topik yang selalu dibicarakan di mana-mana untuk beberapa tahun terakhir. Dan kita jangan sampai tinggal diam ya, dan harus berbuat ya, berkontribusi ya. Saya kira kita diberi kesempatan dan kemudahan untuk melakukan semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustaz. Ya, Prof. Syukran. Prof, yang berkaitan dengan kira-kira komunitas yang Prof itu misalnya komunitas sahabat sehat kan, mungkin arahnya ke mana penyakit-penyakit umum. Nah, kalau komunitas tentang peduli stunting ini apa ada Prof jadi bentuk di masyarakat atau gimana? Ya, sebenarnya yang sudah turun ini kan baru PKK yang kalau kita lihat di dari pusat ya, PKK. Sekarang ini ada namanya gerakan orang tua asuh yang diprakarsai oleh Kepala BKKBN kerjasama dengan TNI ya, Panglima TNI itu sampai saat ini mereka turun sampai ke kabupaten-kabupaten bahkan ke kecamatan untuk menjadikan semua anggota-anggota TNI itu punya punya keluarga asuh gitu, anak asuh gitu. Tentu yang dimaksud anak asuh adalah anak-anak yang berasal dari keluarga miskin tadi ya. Diambil jadi anak asuh sehingga diharapkan orang tua asuh ini bertanggung jawab ya kalau misalnya anak ini ada anak-anak yang berisiko itu mengalami masalah-masalah, apakah keterbatasan makanan yang mereka makan, keterbatasan dari pelayanan kesehatan yang harus mereka dapatkan ya, itu diharapkan bisa diatasi dengan orang tua. Nah, saya melihat di beberapa daerah juga yang sangat banyak membantu itu adalah organisasi wanita ya, seperti Aisyah dari Aisyah itu punya Muhammadiyah kalau tidak salah ya. Ibu-ibu Aisyah, ada juga ibu-ibu dari NU kalau salah ya. Mungkin dari Wahda juga sudah ada yang bergerak mungkin ya, dari kelompok wanitanya yang memang perlu kerja keras karena yang disasar itu adalah daerah-daerah yang marginal yang kadang-kadang lokasinya cukup jauh dari lokasi yang ya walaupun tentu kalau kita kalau kita hanya yang dekat-dekat saja bisa saja ada ya, daerah kumuh misalnya, daerah pinggiran kota, komunitas-komunitas atau wilayah-wilayah yang memang banyak orang-orang yang kurang dengan sosial ekonomi yang rendah. Jadi komunitas-komunitas ini sangat diharapkan bantuannya. Ibu-ibu pengajian, ibu-ibu majelis taklim juga itu adalah potensi yang saya kira belum bergerak banyak juga, belum banyak bergerak ya. Tapi ya karena komunitasnya juga cukup besar, apalagi kalau ada anggota-anggotanya juga yang berisiko itu, saya kira itu akan sangat baik ya dibantu. Cuma memang jelas itu umumnya di daerah-daerah yang agak-agak bagus pendidikannya ya. Kalau yang agak jauh ke daerah marginal atau daerah terpencil, daerah yang sangat luar atau sangat jauh, itu bisa saja tidak memiliki majelis taklim seperti itu. Sehingga bisa saja dari daerah perkotaan bisa jalan-jalan ke tempat-tempat seperti itu misalnya. Sehingga betul-betul mereka itu mendapatkan akses pelayanan yang adekuat ya, atau yang cukup agar mereka itu akan terhindar dari lahirnya anak-anak stunting atau kecukupan anak-anak yang tumbuh itu terpenuhi sehingga mencegah anak. Kira gitu akhir. Iya, Prof. Terima kasih banyak atas waktunya dan insya Allah ini semoga Umat TV juga bisa mengambil bagian dalam hal mengedukasi masyarakat berkaitan dengan stunting. Dan
kepada pemirsa Kompas TV, makasih banyak atas waktunya, dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan tema-tema kita pada malam hari ini, silahkan menghubungi di nomor 0811 987 271 0811 9. Ya, kita akhiri dengan mengucapkan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih banyak, Bro. Terima kasih, Selif ya.